Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kalian pernah lihat bangunan ini? Gambar barusan adalah sebuah markas militer di Amerika Serikat, yang didesain berbentuk persegi 5, sebagai simbol kekuatan tetapi sebelum mempercaya klaim bahwa Pentagon itu adalah simbol yang mencerminkan kekuatan. Kalian juga harus tahu bahwa beberapa waktu lalu pasukan khusus Pentagon yang ditugaskan untuk membantu Zionis berhasil dipecundangi oleh pejuang Hamas. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pasukan khusus bisa dikalahkan oleh Hamas? Penasaran? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Tidak ada yang salah jika Amerika Serikat dijuluki sebagai negara adikuasa atau adidaya, pasalnya pasca Perang Dunia II di mana banyak negara yang mengalami kemunduran dari sektor ekonomi, Amerika justru tak membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang dan membuat pendapatan ekonominya meningkat secara signifikan. Selain itu, predikat adidaya sendiri bisa diberikan kepada negeri Paman Sam lantaran negara itu memiliki hasil industri yang besar. Dan yang paling utama, memiliki angkatan militer yang sangat kuat. Saking kuatnya Global Firip, yaitu lembaga survei yang mengamati kekuatan angkatan bersenjata. Semua negara dari waktu ke waktu menempatkan militer Amerika Serikat di peringkat pertama, dari 145 angkatan militer di dunia ini sesuai data Global Firip Index kekuatan Amerika Serikat. Berada di angka 0.0712 dengan angka yang tak jauh dari nilai Power Index sempurna, yakni 0,00. Tak heran jika negara Uni Eropa mengandalkan Amerika Serikat dalam urusan keamanannya. Melalui NATO, bahkan posisi Amerika Serikat di mata dunia sebagai negara dengan angkatan militernya yang kuat, menjadikan negara satu ini bisa melakukan manuver serta intervensi politik di luar kedaulatan wilayah negaranya. Bisa kalian lihat sendiri dengan membawa kepentingan politiknya, Amerika selalu ikut campur terhadap konflik-konflik yang terjadi, beberapa di antaranya seperti Perang Teluk. Kemudian konflik di Yaman, lalu konflik di Vietnam, dan paling terbaru adalah konflik Hamas-Israel. Akan tetapi terkait konflik di jalur Gaza yang masih berlangsung sampai sekarang ini, Presiden Amerika Serikat justru membantah jika negaranya terlibat dalam membantu Israel membombardir warga Palestina. Seperti dikutip dari VOA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby menyampaikan bahwa Presiden kami tak mendukung pendudukan Gaza oleh pasukan pertahanan Israel. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Amerika yang lain, yaitu juru bicara Departemen Luar Negerinya Vedant Patel. Menurut Patel, secara umum Amerika tidak mendukung pendudukan kembali Gaza, dan begitu pula Israel. Sebab Gaza adalah orang-orang Palestina dan akan tetap menjadi tanah mereka. Apa yang disampaikan oleh dua jubir Amerika barusan bisa dibilang kebohongan yang sangat terbukti. Kebohongannya bagaimana tidak jika kita melihat pemberitaan-pemberitaan media dalam negeri maupun luar negeri. Amerika diberitakan sebagai satu-satunya negara yang terang-terangan mendukung Israel. Buktinya, pada tanggal 22 Oktober lalu media online bernama EOS melaporkan bahwa dari gedung Pentagon, atau markas besar pertahanan Amerika, ribuan personil militer Amerika disuruh bersiap untuk diterbangkan ke Timur Tengah. Buntut dari serangan Hamas terhadap Israel, hal itu dibuktikan di mana 2 hari sebelum pasukan itu dikirim, tepatnya pada tanggal 20 Oktober melalui akun Instagramnya, White House membagikan foto yang menunjukkan Joe Biden sedang berjabat tangan dengan tim rahasia Delta WS yang beroperasi di Israel. Namun tak lama kemudian foto tersebut dihapus untuk menutup-nutupi keberpihakan Amerika. Memang tak bisa dipungkiri. Dilansir dari laman WION Amerika Serikat, dikabarkan memiliki pasukan khusus serta pasukan rahasia yang personilnya berjumlah 60.000 orang. Sebuah laporan mengklaim jika para pasukan tersebut selalu dikirim ke zona-zona konflik di berbagai belahan dunia. Mulai dari Pakistan sampai kawasan Afrika Barat, pasukan yang dibentuk oleh Pentagon ini adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri dan beroperasi dengan penyamaran serta identitas palsu. Karena itu, dengan profil yang susah untuk diidentifikasi, para pasukan ini bisa bergerak bebas dan menyerang dari jarak nol. Dalam laporan yang lain, pasukan ini juga diklaim sebagai kekuatan rahasia terbesar yang dibentuk oleh Pentagon dan dimiliki oleh Amerika Serikat. Saking hebatnya kekuatan pasukan ini 10 kali lebih besar dari jumlah mata-mata CIA, bahkan berbeda dengan intelijen Amerika lainnya. Pasukan Pentagon hanya diketahui oleh petinggi-petinggi militer dan sama sekali belum pernah dibahas dalam Kongres Amerika. Meski demikian, Newsweek berhasil mendapat beberapa informasi terkait jumlah serta tugas para pasukan khusus ini. Berdasarkan laporan Newsweek, dikatakan bahwa dari 60.000 pasukan Pentagon, lebih dari separuhnya bertugas dalam operasi khusus. Pasukan khusus inilah yang dikirim ke daerah-daerah konflik.
Untuk berhadapan dengan teroris tak tanggung-tanggung di jalur Gaza sendiri, Amerika sampai mengirim 2.000 pasukan khususnya untuk membantu UN Israel. Setelah mendengar kekuatan pasukan khusus Pentagon berdasarkan laporan atau klaim media-media barat lagi klaim tersebut tak seperti kenyataan di lapangan. Pasalnya 3 hari setelah Pentagon mengirim pasukan khususnya ke jalur Gaza, sebuah situs resmi Iran bernama Pars Today mengunggah berita bahwa para pasukan itu dengan mudahnya dipecundangi oleh pasukan Hamas. Hal itu diakui oleh mantan penasihat Pentagon, Douglas McGregor saat diwawancarai oleh Tiger Kesen di salah satu kanal YouTube. Dalam wawancara itu Douglas mengungkapkan bahwa pasukan khusus Pentagon melakukan operasi rahasia untuk menyelidiki lokasi para sandera yang ditawan oleh Hamas. Akan tetapi di saat menjalankan operasinya keadaan tak berjalan sesuai rencana mereka. Pasalnya belum sempat pasukannya memasuki Gaza, sejumlah pasukan khusus Amerika Serikat yang bergerak bersama pasukan khusus Israel dihujani tembakan yang mengakibatkan beberapa dari mereka tewas, padahal menurut mantan penasihat Pentagon itu pasukannya telah mengamati jalur-jalur yang akan mereka lewati selama 24 jam terakhir, karena itu mereka pun sangat yakin bisa menemukan tempat dan membebaskan para tawanan. Sayangnya alih-alih membebaskan para tawanan mereka bahkan tak bisa memasuki Gaza. Alhasil atas kegagalan yang dialami pasukan khusus Pentagon, Douglas sampai-sampai mengaku bahwa konflik di jalur Gaza tak akan dimenangkan oleh Israel. Sebab sekalipun 2.000 marinir dan 2.000 pasukan khusus dikerahkan ke jalur Gaza, jumlah tersebut tak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Terkait kondisi sandera atau tawanan 6 hari yang lalu, dilaporkan sebanyak 40 tawanan sudah bebas, namun menariknya tawanan ini bukan hasil dari intervensi atau percobaan penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan khusus Pentagon, melainkan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar. Dari beberapa ulasan tentang pasukan Pentagon di video ini, kita bisa menilai bahwa kekuatan Pentagon yang dibesar-besarkan yang katanya 10 kali lebih hebat dari CIA dan mampu menyerang dari jarak titik nol, sangatlah berlebihan. Memang berdasarkan survei Global Firip, militer Amerika adalah militer nomor 1 di dunia. Memang persenjataan militer Amerika juga sangat jauh dari Hamas. Bahkan 142 negara yang lainnya, tapi jika saat berhadapan dengan Hamas, yang tak masuk dalam daftar Global Firip, mereka bisa dibuat keok. Rasa-rasanya predikat nomor 1 tak pantas disematkan kepada mereka. Menariknya kemampuan Hamas yang berhasil memukul mundur pasukan khusus Pentagon ini, tak jauh berbeda dengan sejarah pertempuran kaum muslimin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jumlah serta persenjataan umat muslim sangat berbanding jauh dengan pasukan musuh. Namun tetap saja Rasulullah bersama umat muslim lebih banyak memenangkan pertempuran. Dari sini kita bisa melihat bahwa pertolongan Allah itu kepada muslim yang membela haknya memang benar adanya. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Apakah pasukan Pentagon memang memiliki kekuatan yang besar? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.